Selamat siang, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul komunikasi interpersonal. Materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Jessica Fiorentina Dipa, yang kedua Solihatul Hidayati, dan yang ketiga Anissa Rahmawati. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari komunikasi interpersonal itu. Secara umum, komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai proses pertukaran atau penyampaian informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal ini juga bisa disebut dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal dilakukan oleh dua pihak yang saling tergantung satu sama lainnya. Maksud dari saling tergantung satu sama lainnya di sini adalah apa yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam komunikasi interpersonal itu akan mempengaruhi pihak satunya. Terlebih jika hubungan yang terjalin antar dua individu yang melakukan komunikasi tersebut terbangun dengan intim, maka bisa diperkirakan kalau komunikasi tersebut akan terjadi secara berulang dan terus-menerus. Contohnya, perbedaan komunikasi yang kita lakukan dengan teman dekat dan saat berkomunikasi dengan petugas kasir suatu minimarket. Tentunya hubungan kita dengan teman jauh lebih intim dan lebih dekat, sehingga komunikasi yang terjalin antara kita dan teman dekat kita ini akan terjadi secara terus-menerus dan berulang. Sedangkan hubungan dengan petugas kasir minimarket ini hanya sebatas selintas saja, jadi hanya pada saat itu saja dan kemungkinan tidak akan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, ada juga pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Di sini saya mengutip 3 pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama ada dari Dean Barlon. Menurut Dean Barlon, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan orang lain dan terjadi ketika melakukan interaksi dan berfokus pada isyarat verbal maupun nonverbal serta saling berbalas. Lalu yang kedua ada dari Joseph De Vito. Menurut Joseph De Vito, komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang yang memberikan efek umpan balik atau feedback. Lalu yang terakhir ada dari Effendi. Menurut Effendi sendiri, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Biasanya komunikasi ini dapat berupa tatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan feedback. Lalu pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi interpersonal. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama, itu ada bahasa yang digunakan bisa formal maupun informal. Lalu yang kedua, memakai media tertentu. Media tertentu di sini itu seperti telepon, ponsel, email, dan bertukar pesan melalui sosial media. Lalu yang ketiga dilakukan oleh dua orang. Dan yang terakhir bersifat terbuka dan komunikatif. Yang dimaksud terbuka dan komunikatif di sini adalah kita harus bekerja sama dan mau mendengarkan serta menerima saran dari lawan yang kita ajak bicara. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama yaitu membentuk konsep diri atau karakter diri. Contohnya yaitu komunikasi antara seorang anak dengan orang tua atau keluarga di sekitar lingkungan rumahnya. Hal tersebut dapat membentuk karakter anak menjadi anak yang halus atau anak yang kasar. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dan pengalaman. Contohnya yaitu komunikasi antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya. Yang ketiga yaitu untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Misalnya yaitu komunikasi antara seorang teman yang membujuk atau mempengaruhi teman lainnya untuk menyukai hobi yang sama, misalnya menonton drakor atau menyukai musik tertentu. Yang keempat yaitu untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Contohnya yaitu komunikasi antara bawahan atau staf dengan atasannya. Yang kelima yaitu untuk menolong atau mengembangkan simpati kepada orang lain.
Contohnya yaitu komunikasi antara konsultan atau psikiater dengan kliennya. Selanjutnya yaitu hambatan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu hambatan fisik. Misalnya yaitu kondisi lingkungan yang panas atau mungkin hujan sehingga suara tidak begitu jelas dan menyebabkan komunikasi kurang efektif. Yang kedua yaitu hambatan semantik, yaitu hambatan yang berhubungan dengan tata bahasa atau budaya. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berhubungan dengan emosi seseorang. Misalnya seseorang tersebut sedang marah atau sedih, maka akan berpengaruh pada komunikasinya. Selanjutnya, klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu interaksi intim, yaitu komunikasi antara keluarga atau sahabat atau orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua yaitu percakapan sosial, yaitu komunikasi antara seseorang dengan orang yang lain dalam organisasi atau masyarakat. Yang ketiga yaitu interogasi, yaitu komunikasi antara seseorang yang ada dalam kontrol yang meminta atau menuntut informasi kepada orang lain. Yang keempat yaitu wawancara, yaitu komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Komponen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kedua adalah encoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan melalui berbicara atau menulis. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Yang keempat adalah saluran. Saluran adalah media di mana pesan akan disampaikan kepada komunikan melalui media langsung seperti berbicara langsung atau media yang tidak langsung seperti telepon, email, dan sebagainya. Yang kelima adalah decoding. Decoding adalah tindakan memahami pesan melalui mendengar dan membaca. Yang keenam adalah komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketujuh adalah umpan balik atau respon. Umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Tanggapannya bisa berupa tanggapan yang positif, negatif, atau tanggapan yang netral. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses komunikasi interpersonal itu berjalan? Yang pertama, kita sebagai komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan akan melakukan proses encoding, yaitu proses berbicara atau menulis pesan tersebut sehingga menghasilkan sebuah pesan yang akan disampaikan melalui saluran langsung dengan berbicara langsung ataupun melalui saluran yang lainnya dengan menuliskan surat, pesan, telepon, email, dan sebagainya ke pihak komunikan. Pihak komunikan akan melakukan proses decoding, yaitu proses memahami pesan dengan mendengar dan membaca pesan, sehingga pihak komunikan akan melakukan respon atau umpan balik dengan respon positif, negatif, atau netral yang akan disampaikan lagi kepada komunikator. Hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang ramah dan berseri-seri akan membuat lawan bicara kita merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Yang kedua
Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang memancarkan keterbukaan dan kehangatan akan membuat lawan bicara merasa damai. Yang ketiga, nada suara. Nada suara yang lembut dan tenang akan menciptakan kenyamanan bagi pendengar. Yang keempat, pemilihan kata. Kata yang dipilih haruslah kata yang tidak menyinggung agar tidak menjadi perdebatan atau kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang komunikasi interpersonal. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.